Sahabat-sahabat Kristus, suatu sukacita besar di surga kita dapat berjumpa dalam saat teduh hari ini. Bagian Alkitab yang akan menjadi bacaan kita terambil dari kitab 2 Timotius pasal 3 ayat 10 sampai 17 yang berbunyi demikian. Iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku dan ketekunanku. Engkau telah menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Sahabat-sahabat Kristus, ayat hafalan yang akan menjadi perenungan khusus kita hari ini terambil dari kitab 2 Timotius pasal 3 ayat 16 yang berbunyi, seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Sahabat-sahabat Kristus, kita akan merenungkan nats ini di bawah tema Napas Allah. Sahabat-sahabat Kristus, tahukah Anda bahwa Alkitab yang kita miliki sekarang ini merupakan kumpulan dari 66 buku yang terdiri lebih dari 30.000 ayat, ditulis dalam 3 bahasa oleh 40 orang berbeda dalam waktu kurang lebih 1.500 tahun. Kebanyakan penulisnya tidak saling mengenal karena hidup dalam kurun dan tempat yang berbeda. Mereka juga memiliki latar belakang yang sangat beragam, mulai dari rakyat biasa sampai seorang raja. Meskipun demikian, tulisan-tulisannya selaras, saling berkesinambungan, sejalan tanpa saling bertentangan. Sahabat-sahabat Kristus, sebenarnya apakah rahasianya? Ada satu pribadi, yaitu Allah, yang memberi inspirasi atau ilham bagi semua penulis Alkitab. Ayat 16a bacaan kita. Kata diilhamkan Allah berasal dari kata theopneustos yang berarti Allah yang menapaskan. Gambarannya seperti seorang meniup seruling yang mengembuskan napasnya ke dalam seruling sehingga menghasilkan nada-nada yang indah. Seruling tidak akan menghasilkan suara apapun jika tidak ada yang meniup. Allah memberi wahyu kepada para penulis untuk menyampaikan isi hatinya kepada manusia. Alkitab dapat menuntun pembaca untuk percaya kepada pribadi Kristus yang memberikan keselamatan. Ayat 15. Tulisan-tulisannya mengajar dan mengubah kita untuk hidup di dalam jalan kebenarannya. Ayat 16. Segala firman-Nya memperlengkapi tiap-tiap kita untuk setiap pekerjaan baik. Ayat 16 sampai 17. Sahabat-sahabat Kristus, ingatlah bahwa meski Alkitab ditulis oleh manusia biasa, tetapi Allah pengarangnya. Bagaimana Anda menempatkan firman yang telah dinapaskan Allah itu dalam hidup Anda? Sahabat-sahabat Kristus, ingatlah, Alkitab adalah sebuah mujizat
tulisan yang membawa keselamatan dan mengubah kehidupan. Terpujilah Kristus, haleluya. Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Amin.